mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri menghadapi semua. Oh, ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Shalom warga kerajaan. Lagu ini diciptakan oleh Shirley Berhitu yang mengajak kita semua umat percaya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab di dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan telah diberikan firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan menopang kehidupan kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, inilah yang akan menjadikan kita kuat. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagaimana kita dapat membuktikan bahwa iman kita kuat? Lewat pencobaan, tantangan, dan masalah kehidupan. Sebab ketika kita ada dalam pencobaan, tantangan, dan masalah, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu kita harus kuat supaya kita dapat menghadapi pencobaan, tantangan, dan masalah kehidupan. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus. Filipi 4 ayat 13 berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada 3 hal bagaimana kita dapat menghadapi situasi ini. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bahwa kekuatan Tuhan sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Tinggal kita harus mempergunakan itu, kita harus mengeluarkan, kita harus mengaktifasinya. Karena itu kuasa Tuhan dinyatakan melalui apa? Firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Karena itu jangan sia-siakan dan tetaplah bersekutu di dalamnya. Tetap perkatakan firman iman, perkataan iman yang didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan perkatakan hal yang sia-sia. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk ditentukan oleh perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita. Karena itu stop untuk memperbincangkan tentang kematian, tentang kesia-siaan, apalagi tentang virus corona. Tapi mulai perkatakan dan perbincangkan kebenaran Tuhan. Karena itu yang akan menguatkan imanmu. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka telinga mendengar dan membangkitkan iman kita. Tidak peduli keadaanmu hari ini seperti apa, tetap perkatakan firman Tuhan. Maka lihatlah imanmu akan kuat dan engkau akan sanggup untuk mengatasi badai kehidupan. Yang kedua, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih setianya tidak berkesudahan.
1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, dengan bersyukur kita menyatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita menempatkan Tuhan sebagai raja atas kehidupan kita. Kita menyatakan tentang kebaikan Tuhan. Kita menyatakan tentang hal-hal yang baik sehingga kita bisa menghalau hal-hal yang buruk. Kita menghalau segala kekhawatiran, kita menghalau segala keraguan-raguan dan menyatakan kebaikan Tuhan atas kehidupan ini. Nah, karena itu tetaplah bersyukur, naikkan syukurmu dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, tetaplah bersukacita. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang kekasih, warga kerajaan, bersukacita adalah pilihan. Kita bisa hidup di dalam kedukaan, terus berduka cita, tapi kita juga bisa memilih untuk bersukacita. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Banyak kesaksian tentang kesembuhan COVID-19 ini adalah karena mereka tidak mau stres, mereka tidak mau membaca berita-berita yang berkenaan dengan COVID-19 ini, tetapi mereka hanya bersukacita. Mereka membangkitkan pengharapan mereka. Bahkan seorang motivator terkenal berkata, saya terus bernyanyi walaupun ada suster yang merawat saya di tengah-tengah mereka. Saya terus bernyanyi, saya terus bersukacita. Dan dia mengalami kesembuhan. Biarkanlah hatimu bergembira, janganlah bersedih. Buang semua kesedihan, kesusahan hati, semangat yang pudar, ketiadaan pengharapan. Gantikan itu dengan sukacita. Sekali lagi aku berkata kepadamu, bersukacitalah. Mazmur 37 ayat 4 berkata begini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bersekutulah dengan firman Tuhan, bersekutulah dengan kuasa Roh Kudus. Ingat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita nyanyi lagi sebelum kita akhiri. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri menghadapi semua. Oh, ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Mari katakan sama-sama, sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Oh, ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.